الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويا أيها الإخوان الكرام أوصيكم بعباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين وقال أيضا Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang la'allakum tattaqun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga sampai detik ini kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat berjamaah dan mendengarkan khutbah Jumat sebagai pengganti daripada 2 rakaat daripada salat Jumat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kasih dan kasih sayang yang pernah diberikan kepada para keluarga-keluarga Nabi. Kasih sayang yang pernah diberikan kepada para sahabat-sahabat Rasul. Mudah-mudahan hal serupa akan sampai kepada kita sekalian kaum muslimin dan kaum muslimat yang hidup di akhir zaman. Insya Allah kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, di yaumil hisab nanti. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan hari raya Idul Adha atau juga dikenal dengan istilah hari raya kurban. Di mana peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan penduduk langit, yang sangat mengherankan dan terdiamnya malaikat menyaksikan peristiwa yang super dahsyat itu yang dilakukan oleh 3 manusia yang namanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar yang kemudian ini dinobatkan sebagai manusia yang berkaliber taat kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan, kepasrahan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesabaran yang cukup luar biasa yang dipertontonkan drama ilahiyah yang kita lihat dan kita dengar dan kita baca merupakan peristiwa yang cukup luar biasa yang kemudian ini bisa kita menjadikan sebuah contoh keteladanan kesalehan antara ketiga manusia yang digambarkan, yang dilukiskan dalam Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Seorang ulama Mesir, seorang yang hidup di abad ke-20, yang lahir tahun 1911 dan meninggal 1998. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syahrawi, yang kemudian dinobatkan sebagai istilah ad-da'at. Ad-da'at aslinya adalah penghulu daripada da'i. Senantiasa menyampaikan materi-materi ceramahnya sangat syuk. Materi-materi khutbahnya sangat menggugah hati daripada para pendengarnya atau para audiens. Asy-Syahrawi mengkategorikan rizki, mengkategorikan nikmat Allah itu terbagi 4. Yang pertama itu nikmat yang paling rendah. Artinya nikmat yang paling terkecil yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat harta dan pangkat dan jabatan. Kenapa harta yang paling terendah, bukan yang paling besar? Karena harta juga bisa kita masuk neraka.
Akibat harta juga kita boleh juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena harta bisa kakak beradik saling memutuskan hubungan silaturahim karena pembagian orang tuanya tidak adil. Dengan harta juga bisa memutuskan hubungan silaturahim antara anak dan orang tua. Karena apa? Karena dengan harta orang tidak bisa memperlakukan adil kepada anak-anak. Maka Imam Asy'ari menempatkan posisi rizki dan nikmat itu adalah posisi yang paling rendah, itu adalah harta maupun pangkat dan jabatan. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Kemudian rizki atau nikmat yang kedua menurut Asy'ari adalah sehat. Sehat, kalau kita sakit, aktivitas ibadah kita tidak seperti orang yang melaksanakan ibadah sholat dalam keadaan sehat. Walaupun kemudian agama membolehkan orang yang memiliki uzur syar'i, orang yang tidak bisa berdiri untuk melaksanakan sholat, maka dibolehkan untuk supaya melaksanakan sholat dengan cara duduk. Atau kemudian tidak bisa melaksanakan sholat dengan cara duduk, maka agama juga memberikan keringanan untuk supaya bisa melaksanakan sholat dengan cara berbaring. Alladzina yazkuruna Allaha qiyam wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Walaupun kemudian kita bisa melaksanakan sholat dengan cara berbaring. Inilah yang penting, nikmat yang paling terpenting juga dalam hidup kita adalah sehat. Dengan sehat kita bisa mencari rezeki. Dengan sehat kita bisa berkomunikasi dengan sesama jamaah. Kalau kita sehat kita bisa bersilaturahim, menyambung hubungan kekerabatan. Di saat Idul Adha kita saling datang, kita saling mengunjungi, kita saling berjabat tangan, kita saling makan bersama dan lain sebagainya. Maka Imam Asy'ari menempatkan posisi sehat rezeki itu yang kedua. Yang ketiga, posisi yang mulai naik adalah rezeki anak yang saleh. Sebagaimana kita melihat sebuah peristiwa Idul Adha, Idul Kurban yang dicontohkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail dan Siti Hajar. Bagaimana dia sabar, bagaimana dia taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian dikategorikan dia adalah ketiga manusia adalah orang-orang yang saleh. Maka sebuah investasi yang besar adalah memiliki anak yang saleh. Ketika ayah dan ibunya banyak melakukan dosa, ketika anak yang saleh ini mengangkat tangannya ke langit, kemudian dia membacakan doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apabila anak Anda mati, salah satunya adalah doa yang tidak ada hijabnya adalah doa anak-anak yang soleh dan soleh. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Maka ajaklah anak-anak kita untuk belajar agama, untuk datang ke madrasah, menyekolahkan anak-anak kita agar supaya mereka mendapatkan pendidikan agama yang mantap, agar supaya anak-anak kita mendapatkan pendidikan Al-Quran, agar supaya dia memiliki akhlakul karimah dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Yang terakhir, Imam Asy'ari menyampaikan nikmat yang paling tinggi yang tidak ada pada siapapun kecuali kaum muslimin dan kaum muslimat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak semua mendapatkan nikmat yang mulia yang sangat tinggi. Maka Allah memberikan sinyalemen yang sangat keras. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau mati di luar daripada bingkai kepasrahan dan kepatuhan. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Inilah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita menurut Imam Asy'ari. Maka Nabi SAW ketika menerima wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, maka Allah mencukupkan nikmatnya kepada baginda Rasulullah SAW dan meridhoi Islam sebagai agama. Al-yawma akmaltu lakum dinukum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Maka pada hari ini kata Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku cukupkan nikmatmu Muhammad dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Soren Kierkegaard menyampaikan dalam sebuah penelitiannya, Islam is ended the much more than a system, but is of theology the content of civilization. Dia melihat Islam itu bukan hanya peribadatan saja, bukan hanya sholat saja, bukan hanya zakat saja, bukan hanya infak saja, bukan hanya sedekah saja. Bahkan dia melihat Islam itu adalah sebuah peradaban yang cukup luar biasa, yang kemudian mengantarkan peradaban Islam yang sangat berjaya pada saat itu, kurang lebih 1000 tahun kejayaan Islam di masa kejayaan dan keemasan Islam. Mudah-mudahan kita sangat bergembira, kita telah melewati suatu proses Idul Adha. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa meneladani apa yang diceritakan di dalam Al-Quran antara seorang ayah yang cinta dan kasih sayangnya kepada seorang anak yang namanya Ismail. Kemudian ibunya Siti Hajar lebih cinta kepada Nabiullah Ismail karena dia satu-satunya anak yang sangat disayangi dan sangat dicintai oleh kedua ibu bapanya. Ketika diperintahkan untuk menyembelih, maka tidak ada sebuah penolakan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian Nabiullah Ibrahim bertanya juga kepada Ismail, apakah engkau menerimanya atas mimpi-mimpiku? Maka Nabiullah Ismail mengatakan, laksanakanlah ayah atas perintah. Semoga aku didapati sebagai orang-orang yang sabar dan orang-orang yang saleh. Semoga kita semua bisa menikmati apa yang disampaikan oleh para ulama, para ustaz. Penyampaian dakwah yang cukup sejuk terhadap peristiwa kurban dan Idul Adha. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa taat dan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalawatihikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad